it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me. Try to moving on, cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth, no. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaidin. Nomor induk mahasiswa saya 2009076033. Saya berasal dari Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Mula Warman mengenai dampak dari pandemi COVID-19 yang saat ini melanda negara kita. Ya, saat ini saya sedang bersama narasumber saya, yaitu mahasiswa dari Universitas Mula Warman. Langsung saja Mbak, perkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Dela. Saya dari Universitas Mula Warman. Maksud kedatangan saya ke sini Mbak, ingin mewawancari Mbak mengenai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Sebelum masuk ke pembahasan intinya, saya ingin bertanya pada Mbak, apa sih itu COVID-19? Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya tahu mengenai COVID-19. COVID-19 atau penyakit virus corona merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Gejalanya itu seperti flu, demam, batuk, dan sesak napas. Seperti itu yang saya tahu. Ini COVID-19 atau virus corona ini awal mulanya dari mana ya Mbak? Yang Mbak ketahui? Awal mulanya itu pertama dengar adanya COVID-19 ini atau corona, itu pertama dengarnya berasal dari Cina. Nah, nggak sampai kehabisan pikir juga sampai masuknya ke Indonesia. Jadi awal tahunya masuk ke Indonesia corona ini sekitar bulan 3, di pertengahan bulan, kalau nggak di akhir, itu terjadi virus corona di Indonesia. Saya dengar awalnya itu karena Menteri Perhubungan Indonesia terkena virus corona. Seperti itu ya Mbak. Ini pada saat mendengar COVID-19 atau virus corona ini masuk ke Indonesia, Mbak saat itu sedang menjalani proses perkuliahan atau saat liburan atau bagaimana Mbak? Waktu dengar kabar adanya corona ini, posisi saya sedang berada di Samarinda, di mana saya sedang melakukan perkuliahan. Seperti itu ya Mbak. Setelah mendengar COVID-19 atau virus corona ini masuk ke Indonesia, bagaimana sikap dari Universitas Mula Warman saat itu Mbak? Kemarin itu udah rame, ada info bahwa akan adanya perkuliahan yang dilakukan secara daring, online. Itu udah terdengar berapa hari sebelum adanya kebijakan tersebut. Rame dengar isu itu karena banyak di universitas-universitas lain yang sudah memberlakukan kuliah tatap muka itu diberhentikan. Jadi kuliahnya secara online. Tidak lama kemudian Rektor Unmul memberi suatu kebijakan di mana ada surat edaran akan dilaksanakannya perkuliahan secara daring atau online, seperti itu. Seperti itu ya Mbak. Setelah sistem daring itu otomatis Mbak kembali ke kampung halamannya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak saat mendengar virus corona ini yang sangat berbahaya ya Mbak? Iya. Atau rasa takut atau biasa-biasa saja Mbak? Awal dengarnya itu
satu sisi ada senangnya, ada takutnya, karena di takutnya itu karena apa? Takutnya akan berdampak kepada diri sendiri. Terus itu yang kedua itu merasa resah karena tinggal di lingkungan yang begitu ramai. Terus itu sedangkan virus corona ini dia menyebarnya itu secara langsung gitu. Jadi itu yang bikin saya resah, takut, dan terus itu saya merasa senang itu karena bisa kembali berkumpul sama keluarga, atau saya pulang kampung ke kampung halaman kembali, seperti itu sih. Setelah ini kan setelah ada pandemi COVID-19 ini Mbak, diberlakukannya sistem daring perkuliahannya Mbak. Setelah dilakukannya sistem daring ini jelas ada dampak atau dampak baik maupun buruknya ya Mbak. Itu yang Mbak rasakan setelah diberlakukannya sistem daring ini Mbak, atau kuliah tidak tatap muka lagi ya Mbak. Bagaimana dampak yang Mbak rasakan? Dampaknya itu ya, ini saya cerita dulu. Kemarin tuh pas dengar ada surat edaran itu sedang berlangsungnya perkuliahan, sedang berlangsungnya sebuah praktikum. Jadi ya sementara itu seminggu kemudian itu kita istirahat. Terus itu saya udah kembali ke kampung halaman. Nggak lama seminggu kemudian terdengar bahwa kabarnya akan diperpanjang kembali. Jadi itu perkuliahan dilakukan secara tatap muka mulai berjalan aktif. Jadi perasaan saat itu bingung karena kondisi di tempat saya ini jaringan tidak menentu, jadi sering mati lampu yang membuat kadang wifi mati ketika mati lampu dan jaringan ikut gangguan ketika mati lampu. Jadi kesulitan yang saya rasakan saat corona ini kuliah di rumah sangat-sangat luar biasa sekali, karena di satu sisi berpacu kepada jaringan yang karena jaringannya kurang baik gitu. Setelah kita banyak berbincang tadi Mbak, mungkin cukup sampai di sini saja. Mungkin saya sudah banyak meminta waktunya Mbak. Saya banyak sekali mengucapkan terima kasih kepada Mbak sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai pada kesempatan ini Mbak. Saya ucapkan terima kasih Mbak ya. Oke guys, saya ucapkan terima kasih bagi yang menonton video pada kali ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bye bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.